Itu menggambarkan kepada kita, itulah sejatinya seorang mukmin. Seorang mukmin itu adalah orang yang mereka tidak beralasan dengan gampang menyalahkan atau malah condong untuk playing victim. Tapi orang mukmin itu adalah orang yang tetap bagaimanapun dia berkilau, dimanapun dia berada. Mau dia di kampung, mau dia di kota, mau dia di tempat manapun, dia tidak pernah berubah. Dia tetap berkilau. Karena apapun yang ada di sekitarnya tidak akan pernah mampu memadamkan kilau yang ada pada dirinya. Yang pertama yang kita dapatkan pada poin ketika seorang mukmin itu sebagaimana emas. Apa itu yang pertama? Poin yang pertama itu adalah emas itu dimanapun dia berada, apapun yang dia dapatkan di kondisi sekelilingnya, emas itu tetap emas. Mau ditaruh di selokan, tetap emas. Mau ditaruh di atas lantai marmer, dia tetap emas. Dia mau ditaruh di apa? Ditaruh di etalase, dia tetap emas. Bahkan ketika dia jatuh ke tempat kotoran pun dia tetap emas. Dia tetap berkilau. Dia tetap yalma, dia tetap berkilau. Dan dia tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah harganya, tidak pernah berubah nilainya, hanya berdasarkan tempat. Ya. Ini tidak pernah kita dapatkan seindah ini barang yang ada di sekitar kita sebagaimana emas. Karena barang-barang lain itu ketika sudah berpindah tempat itu biasanya akan mempengaruhi barang itu dan akan mempengaruhi harganya. Handphone, iPhone yang kita miliki kalau sudah jatuh ke sungai atau sudah jatuh, maka biasanya kalau sudah jatuh harganya langsung berkurang. Kalau sudah kemasukan air dan akhirnya pernah kejatuhan air karena terlalu dalam, misalkan sampai 10 meter itu, kita ambil dan akhirnya kita servis dan kita perbaiki, maka harganya langsung jatuh. Itu handphone. Mobil kalau sudah masuk sungai, maka mobil itu akan berbeda harganya. Mobil itu kalau kena banjir, maka dia akan berbeda harganya. Aqua atau minuman mineral, itu ketika sudah jatuh ke selokan, tidak ada orang yang mau ngambil. Walaupun mungkin botolnya tidak kemasukan air selokan, tapi orang merasa jijik. Semua barang, kalau sudah masuk atau sudah ketika mereka masuk kepada satu barang, maka sesungguhnya kondisi dan wadah barang itu akan mempengaruhi dan mengurangi harga dari barang itu. Kalau mereka sudah mendapati tempat-tempat yang tidak disenangi oleh banyak orang. Tapi itu tidak berlaku untuk emas. Maka sesungguhnya emas itu dikatakan oleh Rasulullah. Rasulullah itu ketika membuat perumpamaan, perkataan, narasi, konsep berpikir yang disampaikan Nabi itu dibimbing dengan wahyu. Dan itu mengalahkan perkataan motivator siapapun. Makanya kalau para motivator itu betul-betul ngaji, Masya Allah itu banyak hal luar biasa yang mereka bisa sharing dari apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Makanya Rasulullah itu pun membuat perumpamaan. Ya orang mukmin itu ya kayak emas. Yang dia tidak perlu menyalahkan apapun. Karena emas itu dimanapun tetap emas. Ya, mau dia di tengah kondisi yang buruk pun tetap emas. Mau ditaruh di selokan orang pun tetap rebutan. Mau misalkan jatuh, ke urinoir pun, orang juga tidak jijik untuk tetap memungut emas itu. Karena apa? Sekalinya dibasuh, tetap harganya mahal. Tidak ada namanya emas ini 24 karat. Tapi pernah jatuh ke selokan, ya sudah saya kurangi deh harganya 200.000. Tidak ada. Karena orang tidak akan pernah mau dikurangi harganya gara-gara emas itu masuk ke selokan. Ini menunjukkan kepada kita perkataan yang disampaikan oleh Rasulullah dalam riwayat Baihaqi yang ada pada riwayat ini. Itu menggambarkan kepada kita, itulah sejatinya seorang mukmin. Seorang mukmin itu adalah orang yang mereka tidak beralasan dengan gampang menyalahkan atau malah condong untuk playing victim. Tapi orang mukmin itu adalah orang yang tetap bagaimanapun dia berkilau, dimanapun dia berada. Mau dia di kampung, mau dia di kota, mau dia di tempat manapun, dia tidak pernah berubah. Dia tetap berkilau. Karena apapun yang ada di sekitarnya tidak akan pernah mampu memadamkan kilau yang ada pada dirinya. Ada banyak contoh nih. Ada banyak perempuan. Kalau ditanya kenapa kok sikapnya gitu? Ya lihat-lihat suaminya. Suaminya kayak gitu sih. Akhirnya menjadikan istri itu lupa bahwasanya hidupnya adalah bagaimana mencari ridhonya Allah melalui taat kepada suaminya selama perintah suaminya tidak bertentangan dengan kitabullah. Istri yang berubah sikapnya gara-gara suami ini belum sebagaimana karakter emas. Suami
Yang harusnya tetap membimbing istrinya lalu mendapatkan bengkoknya, tetap harus bersabar. Lalu dia berubah gara-gara istrinya mungkin belum bisa memberikan ketaatan kepadanya. Berarti belum sebagaimana karakter emas. Kalau ada orang baik, kemudian di rumah, lalu ketika dia keluar dari rumah mulai ngekos, dia sudah mulai berubah. Sikap aktivitinya di rumah dengan tempat kos-kosan berbeda. Ketika dia di pondok baik, tapi keluar di pondok, dia tidak baik. Ketika dia ditempatkan di Jakarta, ketika ditempatkan di luar kota, jadi berubah. Maka sesungguhnya karakternya belum terbentuk sebagaimana karakter emas. Padahal Rasulullah SAW jelas mengatakan, Inna masalal mu'min kama salil kit'ah minad dahab. Yang namanya orang mukmin itu memang kayak emas. Dan harusnya kita menempa diri kita kayak emas. Menempa diri kita kayak emas. Kita tidak perlu berubah. Hanya karena orang itu mungkin mereka tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita harusnya tidak pernah berubah hanya karena orang itu memberikan perlakuan-perlakuan yang berbeda. Kalau kita betul-betul mampu untuk menyelaraskan dengan apa yang diperumpamakan oleh Rasulullah SAW. Makanya Nabi, contoh yang terbaik bagaimana Nabi itu betul-betul karakter beliau itu sebagaimana emas. Sehingga apapun kondisi yang beliau dapatkan, beliau tetap bersemangat untuk berdakwah. Dan tidak pernah sama sekali semangatnya beliau luntur pada apa yang beliau perjuangkan, dan apa yang beliau perjuangkan dan ikhtiarkan itu tidak pernah berubah. Apapun kondisi dan keadaannya. Karena dia tidak berubah. Cita-cita beliau tidak berubah, obsesi beliau tidak berubah. Ketika tawaran dunia datang, tawaran perempuan datang, tawaran jabatan itu datang kepada beliau, beliau tetap tidak berubah. Beliau ingin untuk meninggikan kalimat Allah. Itulah karakter emasnya Rasulullah. Ya. Maka ini yang menjadikan kita memahami betul. Ya. Jadi salah satu di antara karakter emas yang kita pahami adalah emas itu mahal. Dan berapapun orang yang mencampakkan kita, mencemooh kita, kita itu tetap harusnya tetap menjadi mahal. Dan kita yang berusaha betul. Bahwasanya kita ini berharga. Apapun tempatnya, apapun kondisinya, apapun keadaannya. Kita harus ingat, saya harus sebagaimana emas. Karena Rasulullah itu mengharapkan orang yang beriman itu karakternya sebagaimana karakter emas. Ya. Sehingga akhirnya orang yang memiliki karakter ini, lalu dia asupkan ke pikirannya, dia harus kayak emas. Maka dia akan terus menempa hatinya, menempa jiwanya. Karakternya dibentuk sesuai dengan karakter emas itu. Emas tetaplah emas, dimanapun dia berada. Tidak pernah berubah. Orang mukmin kalau kayak emas, yang dia niatkan Allah, tidak akan pernah berubah. Kalaupun dia mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai harapan, kalaupun dia mendapatkan cemooh, mendapatkan hujatan, dia tetap memperlihatkan kualitas dirinya. Dan dia sama sekali tidak terpengaruh dengan kondisi dan keadaan yang sedang dihadapi.